Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, Shalom. Yang anak-anak, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah syukur Paskah bersama jemaat Tuhan di lingkungan satu, yaitu Rayon Putun, Rayon Lila OAM, dan Rayon OAM. Saya sudah mulai hafal. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, kita semua berkumpul di sini bersyukur bersama karena merayakan hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Pertanyaan kepada kita adalah, apa arti Paskah bagi kita? Apa arti Paskah bagi kita? Atau apa yang kita rasakan saat ini ketika kita di sini merayakan syukur Paskah? Dari pagi subuh kita sudah bangun untuk ada dalam pawe obor atau pawe kemenangan. Bahkan anak-anak sekolah minggu mereka paling semangat dong bangun lebih duluan dari orang tua. Ketika kita merayakan Paskah, apakah betul merupakan syukur dan sukacita kita yang meluap-luap dari dalam diri dan hati kita? Atau mungkin kita hanya terjebak pada situasi, hanya ikut ramai, atau hanya karena tradisi gerejawi? Tadi pagi itu sangat banyak jemaat yang semangat ikut pawe. Anak-anak muda, anak-anak par, orang tua, bahkan lansia. Menyanyi dengan girang, Yesus bangkit, soraklah, jalan serta Yesus, bahkan perjalanan panjang dari Boni ke Nisa, dan pada akhirnya kita sampai di titik terakhir di gereja. Tapi sangat disayangkan ketika habis pawe dan kita ada dalam ibadah, jumlah jemaat mulai berkurang. Ketika tadi saya lihat kembali video yang sudah dikirim oleh UPP Litmuger, itu kita cukup banyak. Tapi ketika ada di dalam ruang kebaktian itu sudah berkurang. Bahkan anak-anak muda yang dari malam semangat itu, bahkan dong yang koleng kasih bangun orang untuk ikut pawe itu, dong soalnya ada dalam gedung kebaktian. Entah dong di mana. Mungkinkah sama seperti cerita di mana murid-murid ketakutan sehingga mereka bersembunyi, maka mungkin anak-anak muda juga bersembunyi karena takut ditangkap oleh pemerintah Romawi. Saya tidak tahu. Bapak Mama mungkin tahu. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ini yang mau saya katakan bahwa seringkali kita terjebak dalam situasi. Saya kalau datang di Venun karena belum dipastori, saya biasa ikut dari Lasiana. Sepanjang perjalanan itu ada salib-salib yang dibuat. Tetapi saya sangat miris ketika melihat orang-orang yang menjaga salib itu bukan menyanyi atau baca Alkitab, tapi yang ada itu main kartu, bahkan ada yang miras. Dalam perjalanan saya berpikir dan bertanya di dalam hati, kira-kira apa yang mereka pikirkan ketika ada di salib itu? Ketika duduk main kartu, ketika miras. Apa arti merayakan Paskah? Apa arti merayakan Jumat Agung?
Mungkinkah ketika kita ada di salib, kita duduk main kartu, kita miras sama seperti 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus ditangkap, disalibkan, orang-orang membagikan pakaiannya, memberi dia anggur asam. Kalau kita saat ini miras, main kartu, melakukan kejahatan ketika ada duduk di salib. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kata Paskah berasal dari bahasa Ibrani yaitu Pesach atau Paskah, yang berarti melewati atau menyelamatkan. Saat Allah hendak membinasakan semua anak sulung bangsa Mesir, Allah menyuruh bangsa Israel untuk sembelih seekor domba atau kambing. Lalu darahnya dioleskan ke kusen pintu mereka. Allah akan lihat tanda itu dan melewati rumah mereka, dan anak sulung mereka pun selamat. Jadi Paskah dalam Perjanjian Lama berasal dari tradisi Yahudi yang memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Paskah melambangkan penebusan dosa manusia melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus yang memberi harapan keselamatan hidup kekal. Allah dalam Kristus Yesus menderita, mati, dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kematian karena dosa. Jadi ketika kita merayakan Paskah itu artinya bahwa ada pembaharuan hidup, karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kehidupan kita yang baru. Nah, kenapa Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kita? Saya mengambil kembali bacaan ini karena memang ini merupakan tema besar yang dipakai oleh Persekutuan Gereja Indonesia dengan tema Kristus bangkit membaharui kemanusiaan kita. Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Korintus karena saat ia layani di Korintus, ia melihat cara hidup jemaat Korintus sedang tidak baik-baik saja. Ada penyembahan berhala terhadap dewa-dewi. Ada kuil yang dibangun untuk hormati Dewi Afroditi sebagai Dewi kesuburan. Setiap laki-laki yang sembah Dewi Afroditi bebas pilih para gadis yang sudah disiapkan untuk menikmati seks bersama yang disebut pelacuran suci. Maka tak heran masyarakat Korintus hidup dalam kebejatan moral. Maka dalam situasi yang rusak dan hancur dalam segala aspek hidup itu, Paulus menuliskan pemahamannya tentang tindakan Allah yang berkehendak baik membaharui hidup manusia melalui Yesus yang mati dan bangkit itu. Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Korintus bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, Yesus telah membawa keselamatan baru dan menjadikan kita ciptaan baru. Maka yang lama telah berlalu, marilah ada dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, nasihat Paulus ini bukan hanya untuk jemaat di Korintus, tetapi juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kita merayakan Paskah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersorak bersukacita. Tapi sering kali kita masih terjebak pada situasi seperti tadi pada awal saya katakan, hanya sebagai program, hanya sekedar perayaan tahunan, hanya ikut ramai. Perlu kita sadari bahwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah dan makna hidup manusia. Paskah bukan hanya tentang Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu, tetapi Paskah adalah tentang apa arti kebangkitan bagi hidup kita hari ini.
ketika kita ada dalam syukur Paskah saat ini, kita memuji Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan. Dari puji-pujian itu, sorak-sorak itu, harapan apa yang mau kita buat ketika kita ada dalam perayaan Paskah? Di rumah, di tempat kerja, di gereja, di dalam pergumulan-pergumulan kita. Kebangkitan Kristus berbicara tentang perubahan dari dalam keluar. Tentang hati yang baru, cara pandang yang baru, dan kehidupan yang baru. Perayaan Paskah kita saat ini mengingatkan kita bahwa Kristus bangkit bukan hanya untuk dikenang, bukan hanya untuk meramaikan Paskah, tetapi untuk mengubah hidup kita. Ia datang untuk membaharui kemanusiaan kita, yang lelah menjadi kuat, yang luka menjadi pulih, yang hilang menjadi menemukan arah. Asalkan kita mau membuka hati untuk pembaharuan itu. Maka kiranya firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, kiranya kita tidak hanya memahami makna Paskah, tetapi sungguh mengalami kuasa kebangkitan Paskah Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita semua ada dalam kebersamaan ini, persekutuan ini, apa perubahan pembaharuan yang mau kita buat? Atau hanya sekedar ibadah selesai dan sudah? Tunjukkan perubahan pembaharuan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Maka ibadah syukur kita saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena Kristus telah bangkit, maka hidup kita bisa dibaharui. Selamat merayakan Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.